Hai teman-teman semua, apa kabar di hari ini? Tentunya pasti teman-teman semua baik-baik saja di hari ini. Oke, jangan lupa bersyukur di hari ini karena bersyukur adalah hal paling terpenting dalam kehidupan. Jadi video kali ini Kristus akan membahas tentang pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan. Karena seringkali orang-orang melupakan firman Tuhan dan berjalan mengikuti kehendaknya sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke video, teman-teman semua jangan lupa klik tombol subscribe, like jika teman-teman suka video ini, dan ada masukan bisa teman-teman tinggalkan dalam kolom komentar. Oke, kita langsung saja, let's go. Nah, di poin pertama Kristen Status mengutip dari Mazmur 119 ayat 105, di mana Kristen Status menyimpulkan bahwa firman adalah terang bagi orang Kristen. Nah, dalam umpama misalnya begini, seseorang berjalan dalam gelap gulita, dan seorang itu dia harus memerlukan terang. Dia harus mempunyai sesuatu yang bercahaya agar dia bisa melihat apa yang ada di depannya dia. Dan terang itu bisa kita gambarkan dengan firman Tuhan. Jadi, di mana Mazmur 119 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki setiap orang percaya dan terang bagi setiap jalan orang yang percaya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa firman Tuhan akan membuat hidup orang itu menjadi lebih baik, hidup orang itu lebih teratur, hidup orang itu lebih mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Nah, di sini mengapa Kristen Status bertanya, bagaimana kita bisa merasakan pengaruh firman Tuhan bagi kehidupan kita? Banyak orang selalu hidup dengan firman Tuhan, tetapi mereka di samping itu berkata bahwa saya hidup dengan firman Tuhan, tetapi saya tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Nah teman-teman, jika teman-teman pernah merasakan seperti ini, jangan pernah teman-teman beranggapan bahwa Tuhan tidak ada di tempat teman-teman atau Tuhan tidak ada bersama-sama dengan teman-teman. Nah, jadi bagaimana kita harus betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu ada di tempat kita, atau firman Tuhan itu ada dalam kita, atau gimana ya, kayak seolah-olah itu kayak kita hidup dengan Tuhan tetapi firman-Nya pun kita baca dan kita menjadi pelakunya, bahkan kita menjadi pelakunya, tetapi kita tak merasakan apa yang ada dalam firman Tuhan itu menyatu dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masuk ke poin yang ketiga, ada 3 hal yang saya ambil di sini, yaitu apakah kita harus mengikuti KKR dan apakah kita harus berguru dalam rangka kita mencari pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang sudah profesional, yang sudah kelas internasional lah. Atau dalam hal ketiga, kita harus sekolah Alkitab, sekolah pendeta maybe, sekolah penginjilan mungkin, atau sekolah-sekolah yayasan yang dalam lingkupan suatu agamawi kekristenan. Apakah kita harus melakukan ketiga hal ini? Semuanya yang harus kita lakukan? Atau bagaimana? Nah teman-teman, jadi ketiga hal ini memang berpengaruh bagi setiap orang-orang percaya. Tetapi di samping ketiga hal ini ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa? Ayo coba tebak. Nah oke, kita lanjut ke poin keempat. Nah, kenapa saya bilang salah? Kenapa Kristen Status bilang salah? Karena walaupun ketiga poin tersebut berdampak dalam kehidupan, dalam pergumulan, dalam pelayanan mungkin, tetapi tidaklah bertahan lama. Kenapa tidak bertahan lama? Jadi harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita lihat,
kita harus mengenal sifat pribadi manusia atau sifat pribadi diri kita sendiri, di mana banyak orang-orang yang mencari Tuhan ketika di saat susah saja dia datang kepada Tuhan. Dia mengaku, Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah saya Tuhan. Tuhan, angkatlah saya jadi anak Tuhan. Tetapi sehabis ia disembuhkan, sehabis ia diselamatkan, sehabis ia ditolong Tuhan, ia melupakan Tuhan lagi dan berbuat jahat kepada Tuhan. Bisa dibilang 1000 kali lipat berbuat jahat di hadapan Tuhan. Jadi ini karena manusia mempunyai keutuhan sifat daging yang sangat matang dan lebih unggul dari kehidupan rohani. Jadi, kalau kita ingin merasakan manfaat dari firman Tuhan, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita harus membaca firman tersebut. Yang kedua, kita harus mengerti. Setelah kita mengerti, kita harus bertobat. Ingat, tanpa pertobatan tak akan ada keselamatan. Tanpa pertobatan tak akan ada belas kasih. Ambil contoh deh, ketika penyaliban terjadi, di mana penjahat yang di sebelah kanan, kita bisa lihat ia tidak dibaptis, ia tidak pergi ke gereja, ataupun ia tidak membawa uang persembahan. Tetapi yang ia lakukan ialah berkata bahwa Tuhan, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Di sini kita bisa lihat bahwa orang itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia menyesali semua perbuatan-perbuatan dosanya. Maka dari itu, Yesus pun berkata, hari ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Hari ini juga, jadi hari itu dia tidak dibaptis. Tetapi Tuhan berkata bahwa hari ini juga, detik ini juga, dia telah berada bersama-sama dengan Yesus di Taman Firdaus, tempat-tempat orang percaya berada ketika mereka mati. Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Nah, Kristianus mengutip dari Matius 13 ayat 3-23, di mana Matius 13 ayat 23 mengatakan bahwa dalam perumpamaan yang diumpamakan oleh Yesus kepada orang-orang, ada benih-benih firman yang jatuh, tetapi ada yang tumbuh rusak. Dan ada satu yang jatuh, tumbuh dan berkembang, yaitu dia yang jatuh ke tanah yang mulus, tanah yang baik. Nah teman-teman, kalau orang itu dia bertobat 100%, percayalah teman-teman, maka ia akan merasakan firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan orang tersebut. Firman Tuhan hidup dan berkembang dan berkuasa penuh dalam kehidupan orang tersebut. Dalam Matius 13 ayat 23, ini memperingatkan kita semua bahwa tanpa pertobatan, sesuatu yang menghasilkan keselamatan tak akan berkembang. Dan kalau tak bertobat, maka sesuatu yang menghasilkan keselamatan yang berasal dari Tuhan akan mati. Contohnya seperti perumpamaan ini dalam benih-benih firman yang jatuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Jadi, apa pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan kita? Oke, nah firman Tuhan yang pertama adalah sebagai penerang. Kenapa sebagai penerang? Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan dia. Ketika ia berada di dalam semak belukar, ketika ia berada di dalam hutan belantara, maka firman itu yang harus ia pegang sebagai penerang bagi dia. Ketika ia dalam kesusahan, ketika ia dalam pencobaan, ketika ia dalam berita duka, ia dalam posisi duka. Yang kedua, yaitu firman Tuhan sebagai pembentukan iman, di mana Ibrani 4 ayat 12 berkata, jadi firman Tuhan itu adalah seperti pedang
di mana pedang itu adalah iman. Iman yang akan kita gunakan untuk membedakan, untuk mempertimbangkan dari mana yang baik, mana yang benar. Yang ketiga ialah Tuhan sebagai kunci kehidupan. Dalam Mazmur 119 ayat 105, sini dikatakan bahwa tanpa kita mengenal firman Tuhan, kita tak akan tahu sebuah kehidupan itu. Firman Tuhan ibarat adalah Yesus. Dan tanpa kita mengenal Yesus, kita tak akan mendapatkan keselamatan. Maka daripada itu, firman Tuhan disebut kunci kehidupan, yaitu bagaimana kita dapat mengenal siapa juru selamat kita. Kita dapat mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang memegang kunci kehidupan dalam dunia ini dan di surga. Nah, jadi dari ketiga poin tersebut adalah pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan manusia atau orang-orang percaya kepada Kristus. Di poin yang berikut, kita bisa lihat akibat kalau kita tidak mengindahkan firman Tuhan atau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kristen Status mengutip dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka sama saja kita menipu diri kita sendiri. Yaitu kita berkata bahwa kita adalah anak Tuhan. Tetapi dalam keseharian kita, dalam setiap kehidupan kita telah menyangkal Tuhan dengan dosa yang selalu kita perbuat, yang selalu kita lakukan dalam dunia ini. Jadi, teman-teman, janganlah menjadi pelaku firman yang hidup dalam dosa, tapi keluarlah dari dosa itu dan bertobatlah. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Nah, apakah ada hadiah bagi setiap orang yang mengikuti firman Tuhan? Jangan pernah menganggap bahwa orang-orang yang mengikuti firman Tuhan tak pernah mendapatkan hadiah dari Tuhan. Jangan sangka teman-teman, Tuhan selalu menjanjikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, di sini kalau kita lihat dalam Mazmur 1 ayat 1-3, di mana Kristen Status mengutip ayat-ayat ini sebagai ayat yang menghadiahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti firman-Nya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi orang yang selalu melakukan firman Tuhan dan tak terikat dalam dosa, dia akan berhasil dalam segala hal. Apapun yang diperbuatnya akan tumbuh, berbuah, dan berkembang hari demi hari. Ia selalu diberkati, ia selalu dicurahkan apapun yang ia minta kepada Tuhan. Asalkan ia mau mengikuti firman Tuhan, ia mau menjadi pelaku firman Tuhan yang keluar dari dosa, yang benar di hadapan Tuhan. Oke teman-teman, itu saja ringkasan daripada Kristen Status untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih teman-teman semua karena teman-teman masih menonton video ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe video ini, jangan lupa like, dan kalau ada masukan, mohon tinggalkan masukan Anda di kolom komentar. Oke teman-teman, selamat berbahagia bagi teman-teman semua yang setia dalam pelayanan dan menebarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.